ada mie kayak tuyul, tapi itu penampakannya tidak jelas, tidak utuh. Yang penting dia melihat itu banyak di situ makhluk-makhluk astral. Yang pernah ada yang orang besar. Nah, dia begitu tuh matanya itu merah, baru dia tatap ini Bu Yanti tuh, dia tatap begini, baru begini pas dia lihat begini, dia tunduk kepala, baru dia bilang dalam hati, nenek, saya minta nenek minta maaf nenek, saya cuma di sini untuk berjalan, saya tidak mau macam-macam, saya cuma ini perjalanan ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sutreni Aulia. Hari ini menghadirkan narasumber yaitu Jeng Masna yang akan bercerita tentang perjalanan menuju ke kebun kopi dan menemukan makhluk-makhluk astral. Nah teman-teman, bagaimana kisah? Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Masna. Kali ini saya akan mengisahkan cerita dari teman saya yang mengalami kisah di sepanjang perjalanannya berkeliling khususnya di Kota Palu. Jadi kita awali dia ini kan memang bakers itu. Dia lewat Mamuju, tembus Donggala. Jadi dia balik lagi ke Makassar lewat Poso. Jadi dia mutar lingkar toh. Jadi mutar lingkar ya. Jadi pada saat masuk pada saat dia sudah memasuki daerah kebun kopi, yang kita tahu kebun kopi itu kan memang ada yang masih seputar itu yang daerah Wentira itu kan ya. Wentira. Jadi suaminya waktu sudah mereka itu kalau tidak salah 5 motor kayaknya. Nah, 5 motor mereka bersamaan terus. Jadi pada saat masuk di daerah kebun kopi itu, suaminya sudah pesan, ingat-ingat kau mak, daerahnya orang ini, karena kau itu biasa kemasukan, toh? Nah, sudah bilang iya, sudah dia iya begitu. Sudah jalan nih mau masuk terus ini kebetulan di antara mereka itu ada memang yang maksudnya sudah orang yang sudah agak pengalaman untuk ini toh, untuk maksudnya melihat daerah ini agak angker, jadi dia peringatan, dia bilang begini, kita kasih cepat saja perjalanannya kita ini motornya kita kasih cepat saja perjalanannya supaya pas maghrib kita sudah lewati ini daerah. Oh iya. Nah jadi mereka pokoknya berusaha itu kasih laju toh motornya ini ya. Balap. Iya motor balap itu kan dia boncengan suami istri. Iya. Nah, jadi pas melewati itu toh langsung bilang kenapa perasaan dong kenapa lambat sekali nih kenapa ini kayak jauh sekali, kenapa belum nyampe di daerah yang dia mau tuju. Memang kan dia mau ke Poso, cuman maksudnya dia mau usahakan jangan sampai maghrib di daerah itu. Jadi dia kasih laju. Kenapa? Dia bilang kenapa lama ini, bilang jadi orang tanya kenapa lambat sekali kayak jalannya nih padahal kita ini sudah buru-buru, kita kasih buru-buru, kenapa tetap saja lambat? Tahu-taunya maghrib, pas menjelang maghrib itu hujan. Terpaksa mereka berhenti. Kebetulan di situ memang biasa kan kalau kadang di daerah hutan itu biasa ada kayak memang warung satu, baru jauh lagi kan itu kiri kanan hutan, toh baru itu dia di kebun kopi itu memang ada jurang-jurang tuh, jurangnya itu curam, tidak jarang itu biasa tidak bisa dilihat dasarnya. Saking anunya kan. Nah, jadi pas hujan tuh mereka berhenti semua. Berhenti bilang sudah kita kebetulan dia lihat ada kayak rumah warung-warung. Pas turun ini temannya namanya Bu Yanti ini
Tiba-tiba dingin, dia bilang "Ih, dingin," katanya, dia bilang menggigil. Meninggal. Saya langsung dia bilang ambil itu ke di tasnya suaminya apa kayak penutup untuk kenapa semacam blanket persiapannya mereka tuh di perjalanan. Jadi dia tutup badannya, katanya kedingin sekali. Cuma temannya yang 4 orang ini, yang perempuan ini, dia bilang hangat. Dia bilang semua, kenapa yang 4 orang ini hangat? Dia sendiri dingin. Dia bilang dingin saya, jadi tutupi. Terus dia bilang begini, kenapa saya tidak mau makan dan minum di situ, padahal itu kan temannya berhenti sebentar untuk kayak ngopi tuh, makan-makan. Dia bilang tidak masuk dalam pikirannya, tidak masuk akalnya deh ini warung. Jadi dia tidak mau minum, dia tidak mau juga makan. Tapi suaminya sama teman-temannya ini yang 4 motor itu di situ tetap dia minum, ngopi-ngopi ya. Jadi setelah agak reda hujan dan mungkin mereka mau melanjutkan perjalanan, ini Bu Yanti pergi ke motor dulu. Dia turun kan, itu ceritanya warung tuh kayak rumah panggung, ada tangganya kira-kira kayak enggak salah 3 tangga Ji. 3 tangga. Jadi dia turun dari situ. Pas dia turun dari situ, dia menuju motornya, semua mengambil, dia mau ambil di suaminya itu di motor, di bagasinya motor lah. Pas dia mau begitu, tiba-tiba penampakan dia kaget, dia lebih dia lihat ada penampakan, dia bilang telanjang tapi pakai celana kolor, dia bilang hijau. Dia bilang makanya seperti antara nyata dan betul ada itu yang orang pakai celana kolor, cuman tidak nampak dia punya bagian ini, tidak nampak badan sama leher, tapi matanya itu merah, seperti menempel di sini, matanya itu merah. Baru dia tatap ini Bu Yanti tuh, dia tatap begini, baru begini. Pas dia lihat begini, dia tunduk kepala, baru dia bilang dalam hati, "Nenek, saya nenek minta maaf nenek, saya cuma di sini untuk berjalan, saya tidak mau macam-macam, saya cuma ini perjalanan ini, permisi nenek," gitu katanya tuh. Langsung itu yang dia penampakan itu yang dia lihat katanya. Jadi pas dia lihat itu penampakan itu mata yang menyala begitu, langsung dia tuduh begini, "Nenek, minta ampun nenek, saya permisi nenek, saya tidak bikin apa-apa di sini, saya cuma mau numpang lewat nenek, minta maaf nenek." Tapi begitu. Antara dia yakin dengan tidak, yang penting dia sudah bilang banyak macam begitu. Komatam menyusul suaminya, ternyata mereka itu suami dengan teman-temannya itu langsung juga selesai makan, jadi ambil motor. Pas ambil motor ini Bu Yanti pas naik di boncengan suaminya, kasih jalan motor, suaminya muncul, dia lihat itu dari samping sebelah kiri itu penampakan banyak. Ada mie orang berambut panjang, ada mie kayak tuyul, tapi itu penampakannya tidak jelas, tidak utuh. Yang penting dia melihat itu banyak di situ makhluk astral. Yang pernah ada yang orang besar. Dia begitu tuh, jadi dia peluk. Jadi suaminya dia bilang ini, "Kenapa kau bisa lihat itu?" Dia bilang sama istri, "Kenapa kau bisa bilang itu? Jangan kau punya indera keenam." Tahu. Langsung gitu dia kode temannya di belakang. "Bagaimana kau lihat?" "Iya ada." Jadi dah sudah, kita jangan macam-macam kasih jalan saja ini motor pola pokoknya jangan terlalu ini, nanti kita malah diganggu. Ternyata pas itu cerita temannya juga terkena ganggu, ada di date, maksudnya disentil-sentil kepalanya nih temannya, disentil, ada di kopi lehernya. Tiba-tiba ini motor suaminya, rem motornya suaminya Bu Yanti langsung blong, macet agak ini tuh. Agak dia rem begini, tapi tetap pelan saja. Yang penting kita melewati ini daerah sudah. Dia kasih pelan-pelan begini. Walaupun itu daerah, dalam hatinya kenapa lama sekali ini daerah? Kayaknya cuma di sini mereka terjebak. Jadi jalan. Dalam hal pokoknya baca semua ayat-ayat yang mereka tahu itu, dia baca apa semua, dia baca semua. Jadi jalan semua. Dia bilang fokuskan saja, ini bilang fokuskan kita punya ke jalan. Jangan lirik kanan, jangan lihat kanan, lihat kiri, lurus saja. Sampai dia rem begitu, dia terus ke begitu. Akhirnya sampai juga dia melewati daerah yang kebun kopi itu. Kenapa tiba-tiba pas melewati itu daerah, rem motornya suaminya langsung lancar kembali. Situ jadi meneruskan perjalanan. Ya,
Akhirnya tibalah di daerah ya Poso, melewati daerah itu. Setelah melewati daerah itu aman nih perjalanannya. Itu motornya suaminya teman itu langsung remnya itu langsung lancar normal kembali. Iya. Ya begitulah kisah cerita dari perjalanan touring teman saya di daerah yang memang terkenal dengan keangkerannya. Jadi dan itu bukan cuma sekedar omong atau pepesan kosan, memang itu nyata adanya, karena yang alami itu memang bukan cuma banyak murah tuh, pokoknya banyak. Kalau orang Sulawesi Tengah mungkin hampir semua pernah mengalami toh, cuman kan itu ada yang memang mau cerita, ada juga yang dia diam saja. Itulah tadi cerita dari narasumber Jeng Masna tentang perjalanan ke kebun kopi ya. Iya. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.